Nah, saya mau hubungkan itu dengan soal tadi. Mengapa publik nggak percaya bahwa itu cuma terbakar, itu cuma soal korslet listrik, bahwa itu akibat dari gedung tua. Publik nggak percaya keterangan itu. Karena tadi bekerja semacam suspicion bahwa di belakang kasus ini ada yang mau disembunyikan itu. Saya pakai istilah tadi hermeneutic of suspicion. Hermeneutics datang dari kata Hermes. Hermes itu dewi yang dapat tugas untuk menafsirkan perintah langit kepada manusia dan sebaliknya keinginan manusia pada Tuhan. Namanya Hermes, bacanya Hermes. Yang sekarang jadi tas merek mahal Hermes. Hermes itu ada di gedung kejaksaan nggak? Ada, bukan sebagai dewi, tapi sebagai tas dari jaksa pinangki. Saya duganya begitu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau baca kasus ini, kita mesti baca dengan preteks menurunnya atau hilangnya kepercayaan publik. Dan itu lebih berbahaya dari sekedar gedung yang terbakar. Karena yang terbakar adalah rasa keadilan publik. Itu yang terbakar. Jadi konstruksi ini yang mesti dipahami oleh para juru bicara lembaga-lembaga negara. Gak ada gunanya dia ngoceh panjang lebar, sewa influencer, bikin statistik, pamer PowerPoint. Kalau dia nggak bicara dengan kejujuran. Dan orang dengan mudah melihat bahasa tubuhnya, lu bohong lu itu. Nah, pemberantasan korupsi, dalil pertama adalah orangnya bicara jujur gitu. Orangnya hasilkan keadilan. Jadi kalau dibilang ya kita bisa lakukan pencegahan segala macam, pencegahan pertama adalah dari watak penegak keadilan, itu aja. Jadi saudara-saudara, saya ringkas aja bahwa peristiwa ini harus diingat sebagai monumen buruk dari penegakan keadilan. Monumen buruk, sebut aja monumen buruk. Nah, kalau dia direnovasi, maka yang buruk itu tidak bisa lagi diingat oleh orang. Karena itu biarkan gedung kejaksaan dalam keadaan yang kumal, buruk begitu. Karena itu baik untuk ingatan publik. Sama seperti kita merayakan hari kemerdekaan, kita datangi, kunjungi makam pahlawan. Supaya kita ingat yang baik. Padahal sebetulnya sejarah itu baik kalau kita tidak mengingat si pahlawan, tapi kita mengingat si pengkhianat itu. Sejarah yang baik adalah sejarah yang ditulis untuk mengingat pengkhianatan, bukan kepahlawanan. Nah, kita mau ingat ada pengkhianatan nggak dalam penegakan hukum kita? Bagaimana kita ingat? Biarkan gedung itu melarat semacam itu. Supaya ingatan kita tentang keadilan dipelihara terus melalui akal sehat kita. Jadi sekali lagi percuma negara berupaya untuk menyiram opini publik. Itu dalam pepatah bahasa Inggris disebut, you may lead a horse to the water but you cannot make him drink. Anda boleh tuntun kuda-kuda Anda ke sungai, tapi Anda nggak bisa paksa kuda itu untuk minum. Nah, pikiran itu yang harus sejak sekarang kita perhatikan sebagai problem utama bangsa ini. Yaitu bahwa kendati kekuasaan berupaya untuk menggiring rakyat ke tepi sungai, tapi rakyat bilang, gue nggak mau minum, karena gue mau lu giring-giring gue gitu. Jadi saya kira itu pesan dari pembakaran gedung ini. Dan sekali lagi, heritage dari gedung itu tidak terletak pada usia bangunan itu, tapi pada usia penegakan keadilan. Dan heritage itu tidak ada di gedung, tapi ada di dalam watak dan hati nurani para penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Pemirsa, tagline dari para advokat dari lebih 50 tahun yang lalu itu seperti yang diulang oleh Jaksa Agung tadi. Fiat Justitia Ruat Colum. Tegakkanlah keadilan walau untuk itu langit akan runtuh. Dan sekarang kejaksaan juga bikin begitu. Tapi nyatanya yang saya lihat selama 50 tahun jadi wartawan yang bergerak, hampir 50 tahun. Saya mulai 72.
bergerak di bidang hukum. Yang terjadi bukan semakin keadilan semakin tegak. Yang terjadi itu semakin rubuh. Bahkan era demi era keadaannya jauh lebih buruk. Jadi kalau kembali ke topik kita tadi, banyak spekulasi memang. Kenapa? Karena hampir tidak ada kepercayaan terhadap keadilan di negara kita. Dan inilah yang sekarang harus ditumbuhkan sebetulnya. Terutama dengan kasus korupsi yang kemudian penyelesaiannya pun penuh dengan korupsi. Itu penyakit udah bukan lagi stadium 2, tapi stadium 4. Jadi bagaimana kita harus mengoperasinya, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita betul-betul mau menegakkan keadilan. Karena korupsi itu, kerugian terbesar dari korupsi di pemerintahan adalah hilangnya kepercayaan publik. Mike Quigley, politisi Amerika, kami diskusikan, Anda simpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.